Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Audianoviska, NIM 20022000240, asal prodi S1 Manajemen kelas F. Di sini saya akan mempresentasikan teori modern mata kuliah dari bisnis internasional. Teori HO merupakan perbedaan opportunity cost antara satu negara dengan negara lain, yang mengakibatkan perdagangan antar negara terjadi. Jadi, yang menentukan terjadinya perdagangan adalah faktor produksi atau endowment faktor dari masing-masing negara. Negara-negara yang memiliki faktor produksi yang lebih relatif banyak dan murah dalam memproduksi suatu barang akan melakukan spesialisasi dan mengekspor barang tersebut. Dan sebaliknya untuk negara-negara yang faktor produksinya lebih langka dan mahal. Seperti contoh di Cina yang memiliki banyak tenaga kerja, akan berkonsentrasi pada produk padat tenaga kerja. Sementara Belanda, dengan modal yang lebih banyak, akan memproduksi barang yang padat modal. Negara dengan lahan yang luas seperti Australia akan mengekspor produk padat lahan seperti hasil peternakan dan perkebunan. Dan di Indonesia akan mengekspor produk-produk yang padat tenaga kerja. Dalam analisisnya, teori modern HO menggunakan dua kurva, yaitu isocost dan isoquant. Isocost merupakan kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama, sedangkan isoquant merupakan kurva yang menggambarkan total kuantitas produksi yang sama. Ini merupakan contoh grafik perbedaan faktor produksi di masing-masing negara. Dapat kita lihat di Indonesia tenaga kerjanya lebih unggul dibanding dengan mesin, sedangkan di Jepang mesinnya lebih unggul dibanding tenaga kerja. Dan ini merupakan contoh grafik yang menunjukkan perbedaan harga barang sejenis karena adanya perbedaan proporsi atau jumlah faktor produksi sehingga terjadinya perdagangan internasional. Untuk isoquant 100 unit pakaian yang proses produksinya dilakukan dengan padat karya, dapat kita lihat di Indonesia isoquant 100 unit pakaian akan menyinggung isocost sebesar $400 pada titik A dengan kombinasi 34 tenaga kerja dan 3 buah mesin. Dengan demikian, untuk memproduksi 100 unit pakaian, yang padat karya di Indonesia akan lebih murah karena jumlah atau proporsi faktor produksi tenaga kerja yang dimiliki oleh Indonesia relatif lebih banyak dan murah, sehingga kosnya hanya $4. Sedangkan di Jepang, isoquant untuk 100 unit pakaian akan menyinggung isocost sebesar $600 pada titik B, dengan kombinasi 26 tenaga kerja dan 7 buah mesin. Dengan demikian, untuk memproduksi 100 unit pakaian yang padat karya di Jepang lebih mahal karena proporsi atau faktor produksi tenaga kerjanya relatif lebih sedikit dan mahal, dengan unit cost-nya sebesar $6. Untuk isoquant 20 unit TV yang proses produksinya dilakukan dengan padat modal atau mesin. Di Indonesia, isoquant 20 unit TV akan menyinggung isocost sebesar $6.000 pada titik C, dengan kombinasi 20 tenaga kerja dan 10 buah mesin. Dengan demikian, untuk memproduksi 20 unit TV yang padat modal di Indonesia akan lebih mahal, karena jumlah atau proporsi faktor produksi mesinnya yang dimiliki oleh Indonesia relatif lebih sedikit dan mahal, sehingga unit cost-nya menjadi $30. Sebaliknya, untuk di negara Jepang, isoquant untuk 20 unit TV-nya akan menyinggung isocost sebesar $400 pada titik D, dengan kombinasi 10 tenaga kerja dan 18 buah mesin. Dengan demikian, untuk memproduksi 20 unit yang padat mesin di Jepang lebih murah, karena proporsi faktor produksi atau mesinnya relatif lebih banyak dan murah, dengan unit cost-nya hanya $20. Oke, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.